berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Radiatul Yusra Dan saya Laila Mutiara Sari. Dan saya Fikra Mutia Kinanti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang urgensi media dalam berkomunikasi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang media. Menurut Arsyad, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Nah, dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach dan Eli dalam Arsyad pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dalam pengertian yang sudah saya jelaskan di atas, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan sebuah media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi-informasi visual atau verbal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu urgensi. Nah, menurut Maulina Daulay dalam jurnal Hikmah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidempuan menyebutkan bahwa urgensi berasal dari bahasa Latin yaitu urgere, yaitu sebuah kata kerja yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama urgent atau kata sifat, dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi urgensi atau disebut kata benda. Nah, urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa yang kita sebut dengan KBBI merupakan sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan, kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgent dan mendahulukan pemenuhannya di antara kebutuhan atau kegiatan lainnya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata itu berbentuk kata benda, communication, yang dalam bahasa Inggris menjadi communication dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, dan gabungan, pergaulan, hubungan. Untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja dari kata tersebut. Dibuat kata communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, atau bisa disebut tukar-menukar. Membicarakan sesuatu dengan seseorang, memberitahu sesuatu kepada seseorang. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain, di mana orang lain dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Karena pada dasarnya komunikator dan komunikan ini sama-sama merupakan sumber informasi. Dan berkomunikasi adalah cara kita saling berhubungan, baik itu melalui bicara, tulisan, atau ekspresi tubuh. Ini adalah cara kita berbagi informasi, pikiran, atau perasaan dengan orang lain. Jadi komunikasi ini dasarnya itu interaksi manusia kepada kesehariannya. Dan kemudian dasarnya itu merujuk pada konsep yang serupa, tetapi bisa memiliki perbedaan subtil tergantung pada konteksnya.
Yang pertama, perbedaannya itu komunikasi ini adalah konsep yang lebih umum yang mencakup semua bentuk interaksi atau pertukaran informasi antara individu atau entitas. Ini bisa termasuk komunikasi verbal, yaitu bisa bicara, menulis, dan nonverbal itu bisa berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dan sedangkan komunikasi ini adalah tindakan spesifik dari individu atau kelompok untuk berinteraksi atau bisa disebut berbagi informasi dengan orang lain. Ini lebih menekankan pada tindakan atau proses yang terlibat dalam mengomunikasikan pesan atau gagasan. Jadi, kesimpulannya komunikasi adalah konsep yang lebih luas, sementara itu berkomunikasi adalah tindakan atau proses khusus yang terlibat dalam berinteraksi atau berbagi informasi. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini sering digunakan secara bergantian. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa media itu sangat penting dalam berkomunikasi. Alasan yang pertama yaitu sebagai penyampaian informasi. Nah, di sini media itu memungkinkan informasi itu disebarkan secara cepat dan luas ke berbagai lapisan masyarakat, baik dalam skala lokal maupun global. Jadi media ini membantu orang untuk tetap terinformasi tentang berita terkini, perkembangan terbaru, dan isu-isu penting. Kemudian, alasan yang kedua yaitu sebagai pengaruh opini publik. Media ini memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik melalui berita editorial dan program-program yang disiarkan. Media ini juga dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu sebagai hiburan. Di sini media juga berperan sebagai sarana hiburan yang sangat penting. Nah, contoh media hiburannya itu yaitu film, musik, televisi, dan permainan video yang menjadi bagian integral dari budaya populer dan menghidup jutaan orang di seluruh dunia. Alasan yang keempat yaitu sebagai alasan pendidikan. Media ini digunakan sebagai alat pendidikan yang efektif. Materi pelajaran, kursus online, dan tutorial video membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya alasan yang kelima yaitu sebagai bahan interaksi sosial. Di sini, media sosial dan platform komunikasi online itu memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja mereka di seluruh dunia, maupun memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi kolaborasi. Kemudian, alasan yang terakhir yaitu sebagai alasan kampanye dan advokasi. Di sini, media ini digunakan dalam kampanye sosial, politik, dan advokasi. Organisasi non-profit dan kelompok aktivis sering menggunakan media ini untuk menyuarakan pesan mereka dan memobilisasi dukungannya. Nah, dengan demikian, media ini memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk budaya, pandangan, dan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat modern. Jadi, kesimpulan tentang urgensi media dalam berkomunikasi adalah bahwa urgensi ini merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan sesuatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Media dalam proses mengajar ini cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun informasi verbal. Media ini merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya ini dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Media ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memperluas komunikasi di era modern. Media ini juga memberikan platform untuk menyebarkan informasi, berbagai ide, dan mempengaruhi opini publik. Kehadiran media sosial dan teknologi digital ini telah meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan dalam berkomunikasi. Namun, dengan urgensi ini juga muncul tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyaring informasi yang diterima dari media. Kemudian, kesadaran akan sumber, validitas, dan dampak pesan media ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif
dan berkelanjutan dalam masyarakat saat ini. Sementara itu, kesimpulan tentang komunikasi adalah bahwa komunikasi ini adalah suatu proses penting dalam interaksi manusia yang melibatkan pertukaran pesan, informasi, atau ide antara individu atau kelompok. Tujuan komunikasi ini adalah untuk memahami dan dipahami, serta untuk mempengaruhi berbagai pengetahuan dan menjalin hubungan. Komunikasi ini juga dapat terjadi melalui berbagai saluran dan metode, termasuk lisan, tertulis, nonverbal, dan teknologi. Kesuksesan komunikasi tergantung pada pemahaman, klaritas, dan efektivitas dalam menyampaikan pesan. Salam solusi, sampai ketemu kembali.